Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini saya akan jelaskan sedikit tentang video game industri ya, terutama di Indonesia, pangsa pasarnya seperti apa dan bagaimana kalian bisa masuk ke dalam industri video games bagi kalian yang tertarik pastinya ya. Sambil kita nunggu, mungkin banyak nggak yang tertarik masuk ke dalam video games? Atau bekerja dalam video games? Oh lumayan ya. Oke. Ntar saya akan berikan tips-tips bagaimana bisa masuk ke dalam industri video games ya. Nggak connect, nggak bisa. Ada suaranya, bisa suara. Oh iya. Oke, mungkin sedikit perkenalan tentang game level 1 dan tentang apa background saya sekarang dan apa yang bagaimana saya bisa sampai ke posisi atau status saya sekarang ya. Jadi game level 1 ini adalah tempat training untuk pembuatan video games. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk masuk ke dalam bidang video games, ingin mengadakan training selain dari UMN pastinya yang akan mengadakan program studi baru di dalam bidang video games. Game Level 1 juga menyediakan semacam training private bagi kalian yang tertarik untuk masuk lebih lanjut ke dalam dunia video games. Sedikit background tentang saya dan kemarin ini sempat saya diundang untuk acara ini memberikan sedikit input tentang bagaimana saya bisa masuk ke dalam dunia video games. Dan jadi presentasi ini mungkin sedikit lebih banyak tentang menceritakan tentang background, tentang apa saja yang saya pelajari, tentang mungkin pekerjaan-pekerjaan saya dan apa saja yang memungkinkan untuk masuk ke dalam industri video games ini ya. Oke, jadi saya adalah founder dari Game Level 1 dan juga yang kedua ini baru diundang atau membantu sebuah perusahaan Singapura dalam mengembangkan studio games di Indonesia. Jadi mereka adalah mobile games platform di Singapura yang mengembangkan industri mereka di Southeast Asia. Untuk pendidikan nggak terlalu aneh-aneh banget ya, sama seperti kalian yang mengambil di bidang computer science atau TI. Saya fokusnya di computer science dan matematik. Jadi memang banyak sekali yang berguna di dalam matematik equation ya, yang berguna di dalam video games. Dan jika kalian nanti mengambil kelas yang akan diadakan oleh UMN ini dalam bidang video games, kalian akan melihat apa sih kegunaan matematik itu ya, apakah apa sih yang biasanya dipakai dalam video games, vektor, matrix, itu semua yang mungkin kalian tidak tahu gunanya untuk apa, kalian akan lihat kegunaannya di dalam industri video games ini ya. Dan untuk pengalaman, saya pernah membuat untuk Xbox, games untuk PC, Nintendo Wii, Nintendo DS, dan juga mobile. Fokus di pembuatan engine programming dan juga graphics programming. Ya. Dulu juga pernah bekerja di Matahari Studio. Ini ada sedikit showreel tentang portfolio paling akhir-akhir ya. Jadi ada yang lain tapi ini lebih ke arah yang the latest aja sih. Mungkin bisa coba tolong dimainkan ya.
Ya mungkin untuk kalian yang pernah masuk ke dalam bidang video games mungkin nggak asing lagi ya tentang bagaimana membuat graphics, bagaimana mentranslate dari coding kalian bisa sampai menghasilkan sesuatu yang interaktif, ada input, output, dan menghasilkan sesuatu yang fun. Tapi mungkin bagi kalian yang belum ada pengalaman atau belum pernah mencari tahu lebih tentang bidang ini, mungkin bingung sekali bagaimana caranya bisa sampai ke arah situ. Ya, bagaimana dari yang cuman text based, hanya sebuah tulisan, huruf-huruf, angka-angka bisa ditranslate menjadi interaktif software seperti itu. Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang mungkin pengalaman saya sebelumnya ya. Jadi pada waktu itu apalagi beberapa sekitar 10-15 tahun yang lalu ya, mungkin bidang video games masih belum terlalu besar. Dan kalau ditanya pas kuliah dulu maunya ngapain sih habis kuliah, saya nggak tahu. Terus terang nggak tahu. Karena memang bingung juga kalau disuruh coding terus-terusan, mungkin juga bosen, nggak tahu mau ngapain. Dan ya jadi saya coba relate dengan apa yang saya suka, yaitu matematik. Ya. Dan yang pertama kali saya pikirin dan yang pertama kali terlintas ya, ini adalah saya tahu apa yang saya tidak suka. Jadi yang pasti saya nggak mau coding dengan melihat hanya teks saja gitu akhirnya. Ya saya mau sesuatu yang lebih interaktif, saya mau sesuatu yang lebih fun dalam bidang computer science atau TI. Ya. Jadi saya mengambil computer science class, awalnya mungkin juga sedikit belum jelas karena programming yang saya ambil mungkin lebih bersifat Linux programming dan menggunakan benar-benar sangat-sangat mesin language ya. Jadi istilahnya ya bahasa mesin, sangat-sangat intensif sekali. Dan yang mendukung saya untuk selalu ingin mencari tahu lebih karena saya ingin melakukan sesuatu yang lebih ya. Saya ingin mengetahui apa saja yang ada di luar sana yang bisa saya lakukan di bidang computer science ini atau di bidang yang saya ambil pada waktu itu pada masa kuliah. So ini sebenarnya just about connecting the dots. Mungkin bagi kalian yang masih bingung sekarang, ini tips dari saya kalau kalian masih belum tahu tentang apa sih yang akan kalian kerjakan ya, atau apa sih yang ingin atau bidang apa yang ingin kalian capai nantinya pada saat kalian melakukan kuliah di UMN ini. It's just about connecting the dots and bagaimana kalian bisa melihat opportunity yang ada di sekitar, bagaimana kalian bisa melihat apa saja kesempatan-kesempatan yang bisa kalian lakukan dengan skill yang kalian punya pada saat ini. Atau bahkan mungkin bisa skills yang sama sekali berbeda dari yang dari kelas-kelas atau dari disiplin yang Anda ambil juga. Jadi ini mulai dengan dan yang paling susah itu adalah baik lagi tadi connecting the dots ya. Jadi mungkin kalau kalian lihat hasil-hasil portfolio saya yang paling yang tadi, mungkin bingung bagaimana bisa sampai ke arah sana. Bagaimana saya bisa develop games untuk PC, Windows, iOS, bahkan sampai ke Xbox dan Nintendo Wii. Ya. Tapi ini semua ada step-stepnya. Saya janji nggak akan terlalu, ini kesannya sedikit narsisme ya.
menceritakan banyak accomplishment, tapi ini sebenarnya untuk memberikan sedikit gambaran tentang suatu contoh bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam industri video games ini ya. Jadi bermulai dari saya waktu itu adalah masih seorang mahasiswa di sebuah universitas ya. Bingung mau ngapain kalau udah lulus, nggak yakin saya suka, benar-benar suka pure programming, hardcore programming yang saya ambil pada waktu itu. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah sebelum saya masuk ke dalam video games ini. Jadi yang terpenting ini sebenarnya bukan posisi-posisi yang ada di atas ini ya. Sebenarnya ini adalah titik-titiknya ini. Apakah yang penting di dalam titik-titik yang ada di baris kedua ini. Nanti ada lagi yang lain juga ya. Jadi sebelum saya masuk ke dalam programming, ke dalam video games ya. Sempat explore ke bidang lain juga, termasuk termasuk bidang-bidang seperti QA, quality assurance di bidang software dengan Xerox printing waktu itu. Ya, mungkin banyak dari kalian yang juga nggak tahu kalau Xerox juga mengeluarkan printer 10 tahun yang lalu ya. Dan juga sempat mendalami 3D modeling, jadi menggunakan software 3D pada saat itu ingin cari tahu karena memang keinginan tahu saya untuk masuk ke dalam bidang interaktif dan new media ini sangat-sangat tinggi pada waktu itu. Jadi saya coba mencari tahu apa aja kemungkinan yang atau apa saja option yang saya punyai pada saat itu. Dan dari sana saya mendalami lebih lanjut tentang bidang graphics programming. Ya, jadi kalau dulu tuh pertama kalinya mungkin Visual Studio baru meluncurkan softwarenya. Microsoft baru meluncurkan Visual Studio. Ya, jadi mungkin masih belum terlalu besar tentang games programming menggunakan Visual Studio atau menggunakan compiler yang ada sekarang seperti NetBeans atau DevC ya. Jadi dulu saya mengprogram graphics menggunakan Linux dan OpenGL dan itu sangat-sangat nggak fun ya. Nggak ada yang namanya debugger, nggak ada yang namanya profiling untuk coding ya. Nah, ya bermulai dari sana. Jadi bermulai dari suatu kelas yang saya ambil, kelas graphics programming menggunakan Linux dan OpenGL. Dan dari sana menimbulkan keingintahuan lebih lanjut tentang interaktif programming atau real time interactive simulation. Dan setelah mencari tahu lebih banyak, akhirnya saya mempunyai pengalaman di bidang ini. Ya, akhirnya saya mendapatkan sebuah posisi sebagai game programmer untuk games PC di US. Dan ya berlanjut dari sana, it's just a matter of like expanding the skill ya. Just cuman masalah bagaimana kalian dapat mengembangkan skill-skill kalian atau hasrat kalian untuk belajar lebih mencapai atau mengembangkan skill-skill kalian ke arah yang lebih advance lagi. Dan jadi saya sempat masuk sebagai games programmer untuk Xbox 360 juga. Dan juga sebagai Microsoft Liaison pada waktu itu. Dan akhirnya saya pindah ke Singapura dan mendapatkan posisi sebagai lead engineer untuk games di Wii dan Nintendo DS. Dan akhirnya saya pindah ke Matahari Studio, mungkin dari kalian ada yang tahu Matahari Studio. Ya, jadi saya membantu juga mengurus studionya, baik dari segi produksi dan juga dari segi manajemennya.
Nah ini ada titik-titik lagi nih. Ini adalah turning point lagi untuk saya. Jadi pada waktu itu Matahari Studio sempat collapse. Jadi bingung juga ya, udah sampai di Indonesia yang mungkin video game industri masih sangat-sangat kecil. Nanti saya akan jelaskan tentang gambaran video game industri di Indonesia. Ya, beberapa tahun lalu video game industri masih sangat-sangat kecil di Indonesia. Jadi mungkin banyak orang yang tahu tentang Matahari Studio, tapi setelah Matahari Studio, apalagi gitu ya, nggak terlalu banyak. Jadi di titik-titik yang kedua ini, saya mencoba cari tahu lebih banyak lagi tentang new media atau animation media atau animation world ya. Jadi sempat involve di perusahaan animasi, salah satu perusahaan animasi terbesar juga di Indonesia. Lebih ke arah mengerjakan 3D modeling, 3D animation untuk TV seri dan iklan juga pada waktu itu. Dan sebenarnya ini posisi posisi di titik-titik kedua ini yang menimbulkan hasrat saya untuk ingin mencapai lebih lagi ya. Jadi saya coba membuka sebuah tempat private training di bidang video games. Ya, jadi bagi yang tertarik untuk masuk ke bidang video games bisa lebih meningkatkan skillnya di sana, dan juga saya mendapatkan tanggung jawab sebagai games director di sebuah perusahaan Singapura ini yang sedang berkembangnya di dalam mobile gaming. Dan terakhir ya, dan ya, the journey still continues, dan kalau kalian ingin update-nya mungkin nanti bisa kontak saya juga akan tentang opportunity apa aja yang ada di sekitar. Dan untuk sedikit memberikan gambaran tentang job opportunity yang ada di bidang video games. Ada dua main disciplines ini sebenarnya, sangat-sangat main. Jadi adalah art dan juga technical programming. Di art ini adalah, tapi ini sebenarnya lebih ke arah apa aja yang ada di luar sana ya, di luar Indonesia. Karena skills mungkin sangat-sangat spesifik, harus specialize. Jadi kita ada konsep art, animation, 3D modeling dan sebagainya. Dan juga ada programming. Ini adalah disiplin kedua yang sangat-sangat penting di dalam video games. Jadi dari programming sendiri ada subdivision lagi yang lebih fokus ke arah kamera, graphics, AI, sound, dan lain sebagainya. Dan juga ada posisi-posisi lain lagi yang ada di bidang video games, tapi mungkin masih belum terlalu major ya. Ini adalah produser dan desainer. Tapi di Indonesia, dari semua posisi yang ada itu, mungkin karena industrinya masih baru berkembang dan lagi giat-giatnya ya, hanya ada 3 posisi sebenarnya. Jadi apakah itu programming 2D atau 3D, art 2D atau 3D, baik itu menggunakan pixel art ataupun graphics 3D programming. Dan juga ada posisi sebagai produser. Ini adalah yang keep track timeline dan juga deadline-deadline yang ada di dalam production video games ya. Juga ada additional position. Jadi kalian harus ingat bahwa di dalam industri video games ini mungkin masih sangat-sangat limited ya, bisa dibilang. Jadi alangkah baiknya jika kalian ingin masuk ke dalam industri video games ini, kalian juga melakukan internship atau magang pada perusahaan-perusahaan video games yang ada sekarang. Jadi untuk memberikan sedikit gambaran, sedikit
pengalaman juga tentang industri video games dan juga karena kan mungkin apa yang diajarkan mungkin sedikit beda juga dengan apa yang ada di lapangan ya. Jadi akan sangat baik jika kalian mempunyai pengalaman magang di dalam industri video games ini. Tentunya jika kalian tertarik ya. Jadi ya biasanya sih sekitar 4 bulan dan ini adalah posisi-posisinya. Jadi sebagai desainer, artis, programmer dan juga produser. Dan ini untuk sedikit memberikan gambaran tentang industri video games di Indonesia. Apa saja opportunity yang atau kesempatan yang kalian punyai ya. Jadi ada sekitar mungkin sekarang sekitar 80 mungkin ya. Ya sekitar 76 ke atas ya. Ini adalah perusahaan video games di Indonesia. Jadi masih baru berkembang ya dan mereka sangat-sangat aktif dan sangat-sangat tertarik untuk mengembangkan komunitas video games di Indonesia ini. Dan juga yang pasti banyak juga posisi-posisi overseas seperti ya Singapura, Malaysia, dan bahkan di negara-negara yang lebih jauh lagi seperti Australia dan US ya. Dan sebenarnya kalau untuk masuk ke dalam industri video games ini, ada 3 pilihan yang kalian punyai. 3 pilihan. Ini adalah apakah kalian ingin menciptakan IP, intellectual property, ya, dan dari IP itu nanti bisa dijual atau mungkin bisa dikembangkan lagi menghasilkan yang revenue stream, ataukah kalian ingin melakukan outsource. Jadi melakukan service job dari perusahaan-perusahaan video games di luar, mungkin melakukan programmingnya atau melakukan mengerjakan art asset yang ada ya. Dan juga ada yang namanya third party developer. Dan ini yang sudah lumayan banyak juga sekarang adalah mengerjakan atau membuat sebuah video games untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai platform mereka sendiri. Jadi tips-tipsnya, tahu apa yang kalian mau. Jadi dari sana kalian akan dapat mengembangkan apa yang kalian inginkan atau tahu apa yang kalian tidak mau ya. Jadi persisten. Jadi karena pada saat waktu dulu saya juga banyak yang bilang video games 10 tahun lalu gitu kan, video games mau kerja ngapain video games, ntar yang ada main-main terus kan. Padahal sebenarnya industrinya sangat-sangat besar di luar dan karena kita di sini mungkin juga masih banyak orang yang berpikiran bahwa video games itu adalah sesuatu hanya entertainment ya dan bukan sebuah industri atau career path. Nah itu telah dibuktikan kalau ada juga beberapa orang atau banyak orang sebenarnya yang masuk ke dalam industri ini. Dan kalian harus pintar-pintar melihat opportunity dan yang paling penting adalah networking. Jadi akan banyak sekali acara-acara video games atau event-event video games. Kalau nggak salah satunya nanti akan ada di Bandung juga dalam waktu dekat ini, bulan depan, sekitar 13 atau 14 Oktober. Jadi bagi kalian yang tertarik mungkin bisa ikut juga, itu akan sangat-sangat berharga untuk networking dan melihat opportunity apa aja yang ada di Indonesia sekarang. Gitu aja. Tadi slide terakhir sebenarnya hanya lebih ke arah kontak dan jadi bagi kalian yang tertarik masuk ke dalam bidang video games ini, ya ini bisa kontak saya mungkin ingin cuman ngobrol-ngobrol, cari tahu lebih lanjut, ini juga bisa, ya. Dan dalam waktu dekat ini
akan diadakan lomba video games untuk web base. Jadi bagi kalian yang tertarik, hadiahnya adalah MacBook Air. Ya, jadi 3 MacBook Air untuk pemenang. Jadi jika kalian tertarik, mungkin bisa cek di tmgamer.co. Ya, udah itu aja, sekian dari saya. Terima kasih.